wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat datang di kelas 8. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan video pembelajaran IPA tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, perhatikan macam-macam gerak di bawah ini. Yang pertama adalah mobil berjalan di jalan lurus. Nah, ini gambar pertama. Gambar kedua, sepeda di jalanan menurun. Perhatikan ya, jalan menurun, bukan yang dia balik lagi, bukan, tapi difokus ke di jalanan menurun. Kemudian yang ketiga ini apa? Yang ketiga adalah seseorang mendaki gunung. Nah, lanjut. Untuk menjawab pertanyaan tentang 3 gambar sebelumnya, kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Apa itu gerak lurus dalam ilmu pengetahuan alam? Nah, konsep gerak lurus. Nah, ini perhatikan. Ini peta konsep tentang gerak lurus berkaitan dengan gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak lurus vertikal. Kemudian grafiknya seperti ini. Ada GLB, ini gerak lurus beraturan. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan ya, nanti kalau ada soal kalian bisa jawab. GLBB dipercepat, GLB diperlambat, dan yang ini adalah gerak lurus beraturan. Lanjut. Nah, apa itu gerak? Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0 atau A sama dengan 0. Contoh, mobil di jalan lurus. Nah, jadi mobil itu tidak cepat, tidak lambat, tapi lurus saja jalannya. Itu adalah GLB. Kemudian, gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat adalah gerak lurus suatu objek di mana gerak suatu benda yang kecepatannya v dipercepat. Ingat ya, di garis bawahi dipercepat. Contohnya, motor di jalanan menurun. Banyak lagi contohnya, misalnya mobil di jalan menuruni bukit. Intinya, setiap GLBB dipercepat itu semakin dipercepat. Misalnya, mobil yang digas atau motor yang digas itu kan dipercepat, jadi itu adalah GLBB dipercepat. Kemudian, GLBB diperlambat atau gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah gerak lurus suatu objek di mana gerak suatu benda yang kecepatannya diperlambat. Nah, ingat ya, diperlambat berarti artinya diperlambat. Contohnya, mendaki gunung. Atau contoh lain lagi, kalian naik jembatan tol. Nah, pakai motor atau pakai mobil atau pakai jalan kaki. Intinya kalau mendaki, naik, itu adalah diperlambat. Contoh lagi, misalnya kalian ngerem. Nah, itu diperlambat. Kebalikannya, kalau misalnya kalian habis ngerem kalian menginjak gas, itu dipercepat. Selanjutnya, nah, masih ingat 3 gambar ini di awal tadi yang Ibu udah kasih tahu di awal. Jadi ini gambar apa? Termasuk yang mana? Diperlambat atau dipercepat? Yang mana yang diperlambat? Yang mana dipercepat? Yang mana yang gerak lurus beraturan? Nah, silakan kalian pikirkan. Nanti akan Ibu kasih soal. Ya. Nah, termasuk apakah ketiga gambar di atas GLB atau GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat? Selanjutnya, perhitungan gerak secara sederhana. Nah, rumusnya seperti ini.
V sama dengan S dibagi T. S sama dengan V dikali T. Jika ditanya T, berarti S bagi V. Apa itu V? V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S adalah jarak, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Contohnya, Yofi berjalan dari lokasi A ke lokasi B sejauh 100 meter selama 50 sekon. Berapakah kecepatan Yofi? Penyelesaiannya diketahui jarak atau S-nya, jarak ini 100 meter. Dari mana dapatnya? Dari sini. Lihat, kalau meter, lihat lagi yang satuannya meter lihat di sini M, berarti dia jarak. Kenapa waktu T? Lihat, selama 50 sekon. Lihat, yang di belakangnya S, 50 sekon. Lihat di sini. Yang mana yang sekon? Nah, yang sekon adalah waktu. Berarti 50 ini adalah T. 50 sekon. M per S itu artinya meter per sekon. M itu meter, S itu sekon. Lanjut. Yang ditanya adalah jarak udah diketahui, waktu sudah diketahui, berarti kecepatan. Kecepatan itu lambangnya V. Ini lambang ya. V, S, T itu lambang, sedangkan yang di belakang ini adalah satuan. Ingat. Yang ditanya adalah kecepatan atau V. Jawabnya. Kenapa pakai rumusnya ini? Karena yang ditanya adalah V. Ditanya V. Lihat, rumus 1 yang ditanya V. Rumus 2 yang ditanya S. Rumus 3 yang ditanya T. Sedangkan ini yang ditanya V. Berarti pakai rumus pertama. Nah, tinggal kalian masukkan V sama dengan S per T. Lihat di sini, S-nya 100. Kenapa S ini 100? Karena ini diketahui S-nya 100. Waktunya adalah 50 nih. Waktu 50. Jadi tinggal dibagi 100 dibagi 50 sama dengan 2. Dari mana satuannya meter per sekon? Lihat di awal kecepatan itu satuannya meter per sekon. Jadi jawabannya, kecepatan Yofi adalah 2 meter per sekon. 2 adalah angka, M per S atau meter per sekon adalah satuan. Oke, perhatikan. Lanjut ya. Sekarang gaya. Nah, ada 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Jika gaya bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap, itu hukum Newton 1. Sedangkan di hukum Newton 2, jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, benda tersebut akan mengalami percepatan. Ingat, 1 tetap, 2 itu kuncinya percepatan, sedangkan yang ketiga adalah gaya aksi yang bekerja pada benda 1 ke benda 2, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja pada benda 2 ke benda 1 dengan besar yang sama tetapi arah berlawanan. Ya, ingat ya. Ini contohnya, gambarnya ini hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Lanjut, hukum Newton 1. Nah, contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton 1. Yang pertama adalah saat seseorang mengerem kendaraan bermotor atau mobil, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Nah, pernah nggak seperti itu? Jadi saat ngerem kita langsung kaget kan, kemudian terdorong ke depan. Nah, itu namanya hukum Newton 1. Kemudian yang kedua, saat seseorang menginjak pedal gas, maka tubuh akan terdorong ke belakang. Itu juga hukum Newton 1. Contoh yang ketiga, kertas yang di bawah gelas kaca ditarik dengan cepat, maka gelas akan tetap diam karena resultan gayanya sebesar 0. Nah, contohnya seperti ini. Hukum Newton 1, mobil yang semula diam kemudian tiba-tiba bergerak, maka tubuh akan terdorong ke depan seperti ini. Itu contohnya ya. Kemudian selanjutnya hukum Newton 2. Contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, badak besar mendorong badak kecil sehingga hewan badak kecil tersebut terpental. Nah, itu contoh pertama.
Contoh kedua, mobil truk yang membawa massa atau benda sedikit maka bisa mendapatkan percepatan lebih besar daripada mobil truk yang membawa muatan sangat banyak. Maksudnya, kalau ada dua mobil truk, yang satu membawa muatan banyak, yang satu buat bawa muatan sedikit, maka yang bawa muatan lebih sedikit itu akan mudah bergerak. Nah, akan lebih cepat. Nah, kenapa yang kedua lebih susah? Karena muatannya lebih banyak, gitu ya. Yang ketiga, anggap saja ini seperti contoh yang ketiga ya, gambar ini. Seseorang yang mendorong gerobak mie ayam dengan kekuatan tertentu, maka gerobak mie ayam akan berjalan dengan percepatan tertentu. Seperti itu. Kemudian, hukum Newton selanjutnya atau yang terakhir adalah hukum Newton yang ketiga. Nah, kalian sebelumnya lihat gambar ini, gambar apa? Ayo. Yang mau jadi astronot siapa harus tahu, yang mau jadi astronot harus tahu ini gambar apa. Nah, hukum Newton 3 ya. Nah, hukum Newton 3 contohnya ketika kita menekan hidung kita, maka hidung juga menekan tangan. Coba kalian tekan hidungnya. Coba masing-masing punya hidung kan? Nah, tekan hidungnya, maka hidung itu akan menekan tangan kita secara spontan. Kemudian saat tangan kita memukul meja, maka akan terasa sakit. Kenapa? Karena meja akan memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan. Yang ketiga adalah, nah ini lihat, sambil lihat gambar ini. Semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket tersebut meluncur ke atas. Nah, jadi semburan ini kenapa roket bisa naik ke atas langit? Karena dia didorong oleh tekanan yang sangat besar oleh bahan bakar roket. Jadi ini contoh hukum Newton yang ketiga. Oke, terima kasih. Jangan lupa link tugasnya ada di deskripsi. Terima kasih.